kalau pendaftaran wisuda siapa? Kenapa Bapak? Yang untuk mendaftar wisuda itu ada tanda tangan siapa saja? Penguji ya? Ya, kan menyetorkan lembar pengesahan. Oh gitu. Rencananya untuk sementara itu tidak perlu disetor. Oh Jadi gitu. disetornya ketika sudah ini apa namanya mau ngambil ijazah atau masa PPKM darurat ini selesai gitu Pak. Nah, Kalau memang sampai nanti pengambilan ijazah mungkin disetornya pada saat itu saja. Kalau memang memungkinkan sebelum penyetoran ijazah maksudnya ijazah diambil mungkin disetorkan terlebih dahulu ke akademik gitu. ya, ya. Jadi kayak pendaftaran ujian proposal sama skripsi gitu Pak. Anak-anak itu untuk nyetor form pencetakan ijazah itu cukup di-upload gitu. Jadi kami tinggal misalkan mau persiapan cetak ijazah itu kami lihat dari situ datanya. Ya. Artinya mahasiswa yang mau daftar wisuda ini tidak perlu menyelesaikan pengesahan skripsi dulu. Begitu ya? Enggak, tetap Pak, tetap menyelesaikan cuman untuk sementara. Tidak perlu disetor ke akademik. Ya, Oh, cuman diupload saja. ya, 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 ya. Terus kalau kartu bebas administrasinya, yang kartu hijau itu, kami berikan ininya, apa namanya? Kami berikan filenya saja, mereka yang mencetak gitu Pak. Setelah ditandatangani. Setelah ditandatangani semua. Online sama dosen ya? Bukan, hanya ditandatangani. Kami mengcross checknya hanya yang itu, apa lembar pengesahan yang kalau memang belum ditandatangani sama tim pengujinya, kami cross checknya di form draft itu yang nanti akan kami buat. Oh gitu. Karena kan tidak semuanya mungkin selesai. Kalau sudah selesai mungkin tidak masalah, mungkin tidak ada, cuma tinggal kami berikan ini form penyelesaian administrasi akhir. Kalau belum sama sekali, misalkan ACC di lembar pengesahan, kan mungkin saat ini perlu ditandatangani oleh tim pengujinya. Bentuknya kan mungkin dari teman-teman nanti ke mahasiswanya itu scan tanda tangan ya Bapak ya. Iya, ya. Nah, khawatir disalahgunakan sama mahasiswanya, jadi kami buatkan Google Drive itu biar kami cross check ulang di Drive itu siapa yang benar-benar menandatangani begitu Bapak. Artinya jadi dosen yang menandatangani di penguji itu harus ngisi link juga itu. Gimana maksudnya? Iya, begini Bapak. Kan nggak mudeng-mudeng kan? Oh iya. Untuk menyelesaikan wisuda itu kan harus ngupload kartu bebas penyelesaian administrasi akhir. Ya. Yang hijau itu. Salah satu poinnya itu harus menyelesaikan menyetor form cetak ijazah. Di form cetak ijazah itu harus melampirkan ijazah SMA, terus lembar pengesahan dari tim penguji. Kalau itu lembar pengesahan itu belum selesai, maka anak itu kan pastinya tetap minta tanda tangan sama Bapak Ibu semuanya, tapi bentuknya scan tanda tangan. Nah, untuk keabsahannya cross check apa benar anak ini sudah menghubungi Bapak Ibu semuanya. Kami itu ngeceknya di Google Drive. Jadi Bapak Ibu ini yang sudah oke, ini layak udah ditandatangani, saya kasih scan tanda tangan. Bapak ngisi di Drive. Jadi biar ketahuan ini memang udah di ACC apa belum gitu, Pak. Ya. Paham saya itu. Benar. Jadi nggak di cross check per pribadi ya. Ya, kami yang meng-cross check-nya. Tapi tetap dosen memberikan tanda tangan scan ya? Iya.
tetap Jadi hubungannya nanti dengan sementara dosen Bapak. pribadi. Jadi untuk sementara. Kalau Soalnya kan memang itu, kalau yang sudah terlanjur dicetak kan nggak usah juga bisa nyusul ya. kalau sudah tanda tangan kan nggak ada masalah buat anak itu. Berarti cuman tinggal ngupload saja. Oh iya. Itu yang kami pertimbangkan kalau dia belum menyelesaikan semuanya. Kalau dari Kemudian ada tanda tangan Hilman. belum selesai, Ya, betul. sama tanda tangan dekannya itu belum selesai, kami buatkan seperti itu. Jadi kami bisa cross check, oh ini tanda tangan untuk apa gitu. Untuk layanan yang lain bisa diaktifkan lagi Bu ya, kayak izin penelitian, bebas kuliah. Kalau itu sudah jalan Pak. Sudah Kemarin jalan, tuh ya? kami sebenarnya walaupun FO kami sambil jalan tetap online juga itu kemarin. Gitu. Jadi misalkan memang harus anaknya mau ke kampus, ya kami biar cepat dari rumah itu sambil pelayanan online, nanti tinggal ambil aja di kampus. Yang misalkan kayak kemarin tuh surat keterangan aktif kan harus tanda tangan Pak Dekan, itu bisa udah dilayani, nanti tinggal print sendiri atau diprintkan kami, tinggal ngambil di kami langsung cuman ngirim foto pangkat terakhir orang tua kami udah layani langsung. Jadi tetap online ya berarti ya, walaupun sudah di kampus. Oke, monggo Bapak Ibu, saya kira penjelasan dari Bu Kasubag sudah cukup. Monggo silakan kalau ada usulan atau ada. Jadi terkait dengan alur ya tadi itu Bu Ririn, mungkin dibuatkan semacam coret-coretan lah nanti untuk kawan-kawan dosen biar paham, biar biar kita satu pemahaman ya, sebelum mahasiswa tiba-tiba ngirim kemudian minta ini minta itu, mungkin ya, gitu Bapak. Ya. Iya Bapak. Monggo Pak Rahen. Itu. Kemudian yang kedua terkait dengan pendaftaran judul ini, seperti apa ini masing-masing prodi ini? Apa masih sangat mendesak untuk dibuka? Mengingat memang di kalender akademik pendaftaran judul itu masa aktif kuliah. Ini kebiasaan kita justru banyak di hari libur. Saya ingin tahu perkembangannya di masing-masing program studi, monggo. Oke, terima kasih Pak Dekan. Saya masuk duluan. Monggo. Kok masuk duluan? Monggo Pak Jalil karena Monggo, sudah langsung. monggo. Monggo Pak Jalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun di suasana liburan, kita masih dipertemukan di ruang virtual ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Amin, amin ya Rabbal alamin. Panjang umur dan berkah lebih berkait pengajuan judul. Kalau di HKI Pak Dekan, dari sebelumnya mulai saya kuliah di S3 itu kami sudah tidak melayani pengajuan judul. Kalau yang ke Kaprodi maksudnya layanan pengajuan judul baik latar belakang ataupun judul itu masa liburan. Sehingga kalau masa libur, kami betul-betul menikmati liburan itu. Mantap ini. Jadi itu kalau yang hati. Walaupun misalkan ada teman-teman mahasiswa yang mengajukan judul itu, ya saya sampaikan sesuai dengan kalender akademik bahwa pengajuan judul itu aktif atau bisa dilakukan itu pada masa aktif perkuliahan. Karena sekarang libur, bisa sampaikan demikian. Ya. Begitu untuk sementara. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. HKI libur ya. Terus monggo Pak Wahed, karena saya dengar informasi yang HES ini sudah diselesaikan semua 100%, apa betul ya? Monggo Pak Wahed. Mana Pak Wahed? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Sehat, warahmatullahi. terlanjang umur Cepon Kapro di HKI. Amin, Allahumma amin. DHS Pak untuk semester ini angkatan 2016 tinggal beberapa orang. Karena kalau saya ngajar Metopen itu memang dikoneksikan dengan judul. Nah, karena formalnya kemarin melalui Sekprodi, sekarang saya ambil alih karena sudah hal yang kita ketahui bersama. Alhamdulillah tinggal ada 10 atau 10 orang itu yang belum. Memang belum betul-betul belum. Tapi begini, kalau masalah judul mungkin ya harus pada masa aktif. Cuma kadang ada anak-anak di PA itu, karena DPA-nya agak prodi, paham merasa sudah. Oleh karena itu mungkin kita sepakati saja masa aktif. Saya sudah anggap beritahu sekarang libur deh nanti kuliah. Tapi tadi malam saya masih tanya ke Pak Dekan itu tentang, mohon maaf Pak Dekan. Yang kedua, masalah ini yang paling vital, yang paling penting dan saya tidak paham. Anak-anak itu kalau ujian skripsi, kan minta pengesahan kepada penguji. Yang paling vital itu kan ini pengesahan. Kalau bahasa mereka minta tanda tangan. Sebenarnya revisi dan semacamnya kan di situ. Lah bagaimana itu menjembatani? Apa mereka harus ngirim file yang sudah direvisi? Yang kedua, terus tanda tangannya itu kalau dipasrahkan kepada mereka, maksudnya mereka yang pasang tanda tangan kita, saya rasa sangat mungkin disalahgunakan. Oleh karena itu mungkin khusus pengesahan skripsi ini, ujian penguji terutama. Kalau pembimbing kan ambil akhir biasanya. Setelah dua penguji itu tanda tangan, pembimbing ambil akhir. Mungkin kepada Ibu Kasubag ini gimana caranya, ini khusus ini Bu, karena terus terang 50 orang itu banyak dan berlomba-lomba. Apun turun pun sementara mau dibagi ntar kecompok. Oleh karena itu mungkin kalau saya nutup, gimana Pak kepastiannya masih dirapatkan? Saya bilang begitu. Rapat makanya kacan gula. Artinya khusus pengesahan skripsi yang sudah diuji itu 50 orang Bu, memang banyak kemarin. Sekarang ini waktunya mereka ngejar. Tidak ngerti tinggal berapa itu yang belum ngejar, tapi banyak yang WA ke saya sudah. Itu mungkin gimana, saya memang agak kurang paham cara masang tanda tangan itu. Saya tanya kepada Kalab kemarin, dipandu oleh Pak Kalabnya, masang itu. Saya kasih tanda tangannya. Jadi kalau tanda tangan saya bisa sangat beredar dengan liar gitu. Terima kasih. Itu masalahnya, tanda tangannya yang dikasih ya. Itu. Berarti problemnya serobotnya bertibi sana kan. Aman mereka. Pak Isoro prasmanan bisa mbian bawa. Maning tibi. Mungkin begini Pak, tapi ini kalau ini ya, kalau nggak banyak mungkin ya. Kalau saya begini, mungkin dari kesepakatan dari penguji satu itu kan file harus kirim ke penguji satu. Dan jangan dikembalikan ke mahasiswanya. Kalau menurut saya, mungkin penguji satu ngirim ke penguji dua langsung. Jadi biar mana yang harus diperbaiki, sudah oke. Terus mahasiswa itu juga harus ngirim file lembar pengesahan, langsung diberi scan tanda tangannya dari penguji satu, kemudian langsung kirim ke penguji dua. Estafet gitu loh Pak. Dari penguji satu, penguji dua langsung kalau udah dilihat penguji satu, jadi ini harus saya yang tanda tangan gitu. Masih pembimbing. Ya, dari penguji satu ke penguji dua ke penguji tiga. Jadi perubahan file yang benar-benar itu akan benar itu sudah yang terakhir gitu Pak. Ke dekan terakhir karena dekan dari penguji dua ketiga.
ke dekan. Ya. Mungkin gini Bu. Jadi kalau dari penguji 1 ya ACC. Terus kalau dikembalikan ke mahasiswanya lagi, khawatir nanti dirubah lagi kan isinya. Prasmanan Bu. Prasmanannya nih. Makanya dari penguji 1 sudah ngasih tanda tangan kan, yang membukukan beliaunya sama lembar pengesahannya, langsung estafet ke penguji 2. Jadi langsung ini dikerjakan sama penguji 2, anaknya harus langsung suruh ngechat ke penguji 2-nya, nanti misalkan nggak cocok suruh kembalikan, terakhir ACC yang seperti apa baru nanti estafet gitu Pak, dari penguji 1, penguji 2, penguji ke pembimbing, baru ke dekan begitu. Ya, kalau gini mungkin Bu. Ini Saya usul gini. Mungkin kan yang pegang sidang itu pembimbing. Jadi mahasiswa itu ngirim file pengesahan itu ke pembimbing. Dan pembimbing yang ngatur ini. Pembimbing itu ke penguji 2 dulu, ke penguji 1, ke dekan. Setelah selesai, baru di PDF kirim ke mahasiswanya untuk ke akademik. Nah, iya. Tapi setelah dari dekan aja, Pak. Oh iya. Iya, ada apa-apa. Iya, setelah lengkap itu maksud saya. Setelah lengkap, tanda tangan penguji 2 ada, penguji 1 ada, pembimbing ada. Pembimbing yang ngirim ke dekan juga ya, ke dekan. Baru setelah di PDF, yang mem-PDF itu pembimbing Bu ya. Yang mem-PDF pembimbing. yang PDF bisa dekan. Oh iya, dekan. Oh, yang ngirimnya ke mahasiswa itu nyuruh dekan itu udah bagus. Yang ngirim ke mahasiswa dekan. Saya kirim lagi ke pembimbing. Oh, ke pembimbing. Ya, terima kasih Pak. Ya Pak. Ya gitu. Tapi kalau alurnya tidak diperjelas tahu. ya. Ya. Terima kasih, paham Bu. Yang mem-PDF kan Pak Dekan. Iya, betul. Ya. Jadi sebenarnya yang kekurangan yang Pak Wahid itu, kalau Pak Wahid misalnya penguji 1 dikirimi sama mahasiswa, kemudian nanti Pak Wahid tidak bisa membubuhkan, kirim ke penguji 2, tanda tangannya Pak Wahid. Ya. Harus bisa Pak Wahid belajar. Bisa Pak, gampang Bu. itu. Saya lupa tanda tangan di kartu. Kalau seperti ini Bapak, kami tidak perlu tidak perlu buat ngecek link ya. Enggak perlu. Tapi begini Bu, masuk ya. Kunci skripsi itu kan di penguji 2 dan 3. Iya. Penguji 1 itu kan pembimbing. Jadi kadang-kadang ada tambahan dari penguji 2, ada tambahan dari penguji 3. Itu kan dikembalikan, setelah direvisi kan dikembalikan ke mahasiswa. Nah, dari mahasiswa itu kirim lagi, kadang-kadang masih ada yang salah. Nah, itu dia. Maksud saya begini, ketika di penguji 1 dan 2, maksudnya yang saya maksud penguji 1 dan 2 itu benar-benar penguji ya Pak. Yang pembimbing saya katakan pembimbing. Penguji 1 dan 2, jadi urutannya kan dari yang teratas itu, tanda tangan itu biasanya. Penguji utama. Penguji utama dari yang teratas, minta tanda tangan ke beliaunya dulu. Itu anaknya ngirim filenya. Kalau belum cocok juga kembalikan ke mahasiswanya lagi. Nanti kalau sudah oke, baru langsung kirim ke penguji 2-nya. Jadi jangan dikembalikan ke mahasiswanya lagi. Kalau dikirimkan ke mahasiswanya lagi kan khawatir dirubah yang sudah ACC dari penguji 1. Oh iya. Benar Bu Ririn. Kalau penguji 2 merasa ada yang perlu direvisi oleh mahasiswa. Gimana? Kembalikan ke mahasiswa lagi. Berarti kan sudah di ACC penguji 1, tapi dikembalikan ke mahasiswa oleh penguji kedua. Kadang itu kan, itu gimana? Bu Ririn. Nah, itu mungkin perlu antara penguji 1 dan penguji 2. Kalau skripsi, saya kira sudah umum ya, lazim ya, kita sudah biasa, tinggal sekarang bagaimana komitmen kawan-kawan saja, seperti kata Pak Wahid, kita memang betul-betul bukan mengesahkan, tapi memang betul-betul mengecek. Jadi kalau alur seperti itu kelihatannya
tambah macet nanti ya. Kita komitmen saja lah. Biasa seperti yang ada sekarang, Mbak. Tapi kontrolnya nanti ya sama-sama kita sebagai tim penguji. Ya, itu uji itu kan usul, Bu. Bukan subak. Kalau nanti kayak kita nyerahkan ke penguji 2 itu tambah molor tuh nanti, yakin saya itu tambah panjang nanti. Anunya itu tambah akan merepotkan, dan kita tidak banyak kelihatannya masih kan ini kan. Monggo Pak Wahid silakan. Terima kasih Pak Kokos. Ini maksud saya Pak. Ini kan file yang kita bicarakan ini file bukan skripsi. Oleh karena itu mungkin untuk revisi itu mahasiswa ngirim sekaligus kepada penguji 1 dan penguji 2. Filenya, bukan pengesahannya. Tadi lembar pengesahan dan lembar skripsi itu dipisah. Yang di red kira tadi itu pengesahannya cuma. Artinya satu lembar ini sekret. Pembimbing yang ngatur ke penguji utama, penguji jadi berikutnya ke dekan. Setelah dari dekan, ini kan barang ini butuh pengesahan yang disahkan file yang sudah direvisi itu. Begini Pak Eri, ya mohon maaf Pak Eri. Ini kan sebenarnya yang merencanakan untuk masa yang akan datang, dan walaupun sekarang sisanya sedikit, kalau ini sudah enak sebenarnya bisa terus ini. Kayaknya arahnya ke sana pendidikan nasionalnya. Mungkin ini file skripsi itu dipisah dengan file pengesahannya. Jadi yang diverifikasi, yang diperiksa oleh penguji utama dan penguji kedua itu skripsinya. Ketika sudah ACC, komunikasinya kan lebih gampang Pak, antara pembimbing, penguji 1, penguji 2. Cuma barang yang tidak boleh keluar ke mahasiswa itu pengesahannya. Lembar pengesahannya, satu lembar kan di anu itu bisa dipisah. Maksudnya di Word-nya itu kan, ketika sudah beres di PDF oleh Pak Dekan sebagai pemegang otoritasnya dan dikirim ke pembimbing, bahasa kita pembimbing saja. Pembimbing itu yang kirim ke mahasiswa bentuknya PDF. Supaya sudah tidak bisa diotak-otak. Itu mungkin anunya begitu, Bu. Dan alur ini harus diketahui umum. Maksud saya di grup fakultas, di grup pengelola itu diberitahukan pengujinya kita juga. Monggo silakan kalau Bu Ririn siap untuk mensosialisasikan dan dosen tidak bingung gitu. Iya. Tapi kalau saya kelihatannya dengan cara yang dulu itu sudah valid. Jadi yang kemarin itu sudah enak cara yang kemarin. Penguji dengan penguji 2, penguji 2 dengan pembimbing, nanti dengan pembimbing, terakhir dengan dekan. Saya kira itu kemarin sudah enak seperti itu. Sudah enak, tinggal mahasiswa ya yang ngirim ya. Mahasiswa yang ngirim verifikasi. Misalnya tinggal kalau mau memverifikasi antar pembimbing itu komunikasi gitu. Ini yang tidak kita lakukan itu kan. Gune pejabat degi terus. Oleh Pak kena bagi. Dan saya kira justru yang harus diatur itu tanda tangan ini. Bagaimana kalau tanda tangan ini dikasih tanggal itu kan. Dan itu valid itu saya kira itu. Bulan-bulan sekarang gitu kan. Itu kalau mau diatur. Dikasih tanggal gimana Pak Eri? Kasih kayak di tanda tangannya tuh Pak, kasih bulan namanya, kasih kode itu tanda tangan baru. Pas repot apa Pak Wahid? Repot lah jangan. Jangan melaratan boleh nih. Melaratan boleh lah. Sudah bagus yang apa dulu tanggal 16 April itu. Tinggal di cross check kan, terakhir itu kan mesti ngirim ke akademik, ya kan? Nah, Bu Ririn kayak kemarin kan mahasiswa ini sudah benar-benar selesai ya, penguji tinggal mengasih informasi, kalau belum ya belum, kalau sudah ya sudah, itu aja. Nah ya itu opsi yang pertama Pak, opsi dibuatkan Google Form. Jadi penguji itu ngisi di Google Form, kalau ini saya sudah ACC untuk anak ini tentang apa misalkan. Boleh kalau mau ditambah itu, monggo. Boleh juga, jadi artinya kita sama-sama aktif lah. Boleh dicoba. Ya, akademik aktif, kita sebagai penguji aktif untuk melaporkan bahwa si A sudah selesai.
Nah, itu. Nanti tinggal di rekap lagi Bu, siapa yang sudah melaporkan Bu. Saya ingin tahu karena kadang soal UAS saja nggak ada yang mengumpulkan itu Bu. Cuma pengelola saja itu kan. Apalagi hanya ini gitu ya. Listnya tetap gitu ya. Masa Pak Wahid belum mengumpulkan itu sama ketua prodi itu gitu. Gimana ketua prodi? Soalnya soal bercerita Pak. Nanti ceritanya saya Pak. Saya soal ceritanya saya tak kena yang tahu les. Terus nah, makanya itu saya pengen tahu sebenarnya kayak apa soalnya itu. Itu soal yang melekat itu, apalagi hanya ada. Skripsi itu. Tabel-tabelnya barang Pak soal UAS Netopen itu. Takut nak kena tuh gitu. Saya kira Bu ya, kembali ke yang Bu Ririn saja Bu. Jadi pengesahannya online, nanti dosen melakukan verifikasi melalui Google Form. Ini yang baru kan Bu? Melalui Google Form. Iya. Ya itu aja enak. Artinya kita mengirimkan yang sudah selesai, kemudian akademik itu meng-cross check di Google Form itu. Iya. Enak ya saya kira. Tinggal dibuatkan Google edaran Form. Bu. Iya Pak. Ke dosen dan untuk mahasiswa itu. Untuk wisuda tadi gimana sistemnya? Sudah ada aplikasinya juga Bu ya untuk daftar wisuda Bu ya? Daftar wisuda kan udah jalan Pak di Simpadu. Untuk yang ini sisa yang perpanjangan. Sisa perpanjangan ya masih sambil jalan ini. Cuman kalau yang kemarin nggak tahu anak-anak sudah bisa yang ini. Oh gitu. Setelah ini maksudnya dari Jumat kemarin itu kan kendalanya kan ditandatangan cuman dengan mereka. Iya. Artinya bisa diatasi lah intinya gitu ya. Iya. Iya. Oke, monggo yang lain silakan. Kami di pendaftaran wisuda itu hanya meng-cross check validasinya itu di kartu bebas penyelesaian administrasi akhir Pak, sama lembar pengesahan. Itu yang jadi syaratnya Pak. Kalau lembar pengesahan itu belum tertandatangani semua dan ada stempelnya, itu belum kami validasi sama penyelesaian administrasi akhirnya. Kalau sudah semua, kami validasi di pendaftaran wisuda. Nah, kalau yang pengesahan, lembar pengesahan itu buat pedoman kami untuk cetak ijazah. Dari judulnya, itu terus nama NIM-nya. Kalau di bebas administrasi akhir itu bukti sebagai mereka itu telah menyelesaikan semuanya dari perpus ke pembimbing ke ini pencetakan ijazahnya juga udah store apa belum kayak gitu. Itu di akhir ya nanti ya. Masalah Pak saat ini karena nambah SKPI itu. Nah, kemarin itu yang daftar wisuda kemarin kan formnya belum dapat ada poin SKPI, harus wajib mengisi SKPI. Nah, sampai saat ini dari rektorat itu belum, katanya sih masih ini kemarin waktu sosialisasi maunya udah selesai ya, ternyata permasalahannya ada di penomoran, terus siapa yang cetak SKPI-nya, kan awalnya kesepakatan awal yang mencetak itu Kaprodi. Cuman ternyata katanya dirubah ke admin prodi. Nah, saya cek kemarin waktu awal sosialisasi di admin prodi belum muncul di menunya itu. Terus terakhir katanya udah muncul. Tapi teknis seperti apanya saya belum ada instruksi lagi nih dari Pak Warek 1. SKPI ya Bu ya. Bisa jadi ini pencetakan ijazah bisa jadi lama lagi kalau nggak berbarengan dengan SKPI ini. Kalau ijazah mungkin sudah, tapi SKPI-nya ini Pak, kalau nggak dilakukan serentak. Ya SKPI ada memang. yang ngisi ya SKPI ya. Kenapa Bapak? Ada yang ngisi SKPI itu mahasiswa. Saya nggak bisa ngecek karena saya nggak dikasih akses. Oh gitu. Mungkin Pak Najalin buka sekarang Pak Jalin.
Cek prodi dan admin prodi katanya mau yang dikasih akses. Coba Pak, mungkin Awalnya ada yang bisa buka. ada, cuman sekarang sudah nggak dikasih akses Pak. Oh gitu. Coba Saya, Pak Pak Wahid Eri. buka Pak Wahid. Ya, Ada enggak gitu? Terima kasih. Ya. SKPI belum. Belum. Yang ngisi SKPI itu belum ada, cuma saya sudah sosialisasikan. Karena secara matang itu belum selesai dari rektorat. Kalau kelihatannya kita sudah, cuma anak-anak itu belum paham sama sekali. Maksud saya gini, angkatan 2017 itu ada sebagian DPA saya yang minta skek. Minta skek ke saya kemarin itu di kantor. Terus saya bilang, ini masukkan ke SKPI. Itu melongo. Artinya tidak paham sama sekali. Artinya kalau mereka dipaksakan semester ini mungkin sulit itu. Tapi harus ada. Dan tanggalnya sudah kita sepakati di rapat itu. Mungkin gini, ini kan urusan pimpinan sudah Pak Dekan. Pak Dekan yang nekan ke rektorat supaya cepat sosialisasi ke mahasiswa gitu saja. Hingga mahasiswa tidak bingung apa yang saya pengalaman ini kemarin. Kan saya sudah tahu kalau harus ngisi SKPI yang kan 2017 ke belakang. 17 terutama ini ya. Tapi sedikit yang selesai kok 17 itu. Yang banyak 16 yang selesai hari-hari ini. Terus yang itu SKPI-nya belum masuk di kartu hijau itu. Kartu hijau itu menurut saya anggap finishing-nya itu. Kartu bebas administrasi diantaranya SKPI-nya harus masuk di situ juga. Sehingga untuk memverifikasi itu, ini usulan lanjutan ya. Kartu hijau itu juga kan Kaprodi itu mesti tanda tangan di situ. Kalau sudah nyetor ijazah dan nyetor skripsi dan nyetor skripsinya ke Kaprodi. Itu sulitnya lagi di kartu hijau di samping SKPI. Kalau SKPI mungkin saya minta ke Pak Dekan untuk ditekankan ke rektorat sana untuk sosialisasi kepada mahasiswa. Mahasiswa tidak tahu betul, masih blank tentang ini. Ini adik ya, ini banyak aktif loh perempuan. Bentar nih, dapat air guys, skeknya. Cantik Pak. Agak kurus, tidak begitu cantik. Nah, yang cantik yang gemuk. Saya itu terkait dengan SKPI ini sudah berapa kali ya yang kehilangan informasi itu. Dan yang ikut itu Kaprodi kemarin. Kaprodi. Iya. Kaprodi dan Sekprodi. Dan Sekprodi. Dan sebagai adminnya ya itu. Jangan-jangan justru kewenangan untuk atau kewajiban kalau bukan kewenangan untuk sosialisasi memang dia di rapat itu dipasrahkan ke Kaprodi masing-masing yang dianggap lebih dekat dengan mahasiswa. Tinggal khawatir begitu. Saya kan tidak tahu ya. Saya lama termasuk di grup juga tidak ada pembicaraan tentang itu juga ya. Tentang SKPI. Enggak Pak. Kalau di rapatnya itu Warek 1 itu manggut-manggut. Saya kan teka. Ini kan bukan hanya manggut gimana? Iya, Mas maunya di beliau itu yang mau mensosialisasikan karena seluruh gitu. YIN beberapa fakultas itu. Bukan hanya itu. Permasalahan SKPI itu sebenarnya banyak, bukan hanya sampai di situ saja sebenarnya Pak. Karena di SKPI itu membutuhkan nomor induk kependudukan, NIK, KTP itu. Sedangkan anak-anak di Simpadu itu ada yang ngisi, ada yang enggak. Itu kan berarti kan permasalahan itu ada di awal mereka masuk. Ke anak-anak input di Simpadu itu belum tentu nomornya itu pas, sesuai. Lawang nomor HP aja kadang kan enggak aktif. Ya. Jadi maka perlu menurut saya fotokopi KTP lah. Fotokopi KTP diupload ada ya semuanya berpangkal ke Simpadu. Seandainya itu udah tata persuratan pun, kalau surat izin penelitian, surat tugas apa semuanya dilaksanakan di sana, insya Allah lebih nyaman kita online. Betul. Saya jaga yang tak cara apa itu sirsak yang sampai sekarang nggak matang-matang itu. Iya. Gimana itu? Tidak masak. Sirsaknya belum tapi matang. di Febi itu jalan itu sirsak itu. Enggak Pak, nggak dipakai. Nggak dipakai juga ya.
Kalau fakultas lain tidak ada. Tidak ada yang pakai. Ya mungkin sudah busuk mungkin. Kalau nggak matang-matang. Oke, yang SKBI ya tetap menjadi Ya. tanggung jawab Ketua Prodi ya untuk merekan yang semester yang angkatan 2017. Kan sebenarnya tidak terlalu susah itu, tinggal Oke, apa? tinggal di grup. PDF itu ya kemarin itu disebar ke grupnya mereka itu. Seandainya ada instruksi langsung dari rektor, bisa saya share, Pak. Kan Ada sudah. Ada edarannya, Pak, sudah, Pak. Ada. Cuman yang mau melaksanakan itu jadi repot juga, Pak. Ada. Tidak begini, Bu. Maksudnya gini, kita siapkan wadahnya, anak-anak ngupload sertifikatnya, kita sudah verifikasi gitu saja. Yang selesai tidak selesai nanti kan admin itu ketika dari saya dilimpahkan ke admin, ada anunya sendiri, ada klasternya sendiri gitu kan. Tapi saya mau memverifikasi saja, mereka memasukkan apa itu, tidak paham itu maksud saya. Itu mungkin. Ya, mungkin. Tapi saya sudah mau sosialisasi ini, anggap intinya sekarang Pak, masukkan aja apa yang ada. Baru semester depan baru kita lebih rapi lagi gitu. Ya Pak Dekan, gitu aja dulu Pak Dekan ya. Ya betul. Kalau langsung ditekankan kepada norma yang betul malah gitu tambah nanti. Tambah selesai. Baru nanti setelah ini jalan baru nanti dia. Tapi ya ini SKB itu harus berangkat dari ini pengisian KRS ya. Kalau nggak di KRS itu sulit Pak Dekan. Jadi harus kanceng di situ ya Pak Dekan. Kalau hanya di kanceng mau ikut wisuda skripsi itu sulit. Kalau di kanceng di awal semester harus ngisi itu, baru itu bisa jalan. Itu semuanya kembali ke Simpadunya. Ya, kalau berarti nganceng di Simpadu. Jadi siapa yang mau register harus ngisi ngisi SKP. Sama halnya dengan pengisian EPP itu. Kalau belum ngisi evaluasi pembelajaran. Untuk 2018 iya Pak. Untuk 2017 mereka selesai gitu. Udah ada KRS bagi mereka. Mungkin memang dibagi dua itu. Untuk 2017 yang selesai ngisi langsung rapat itu kalau saya ingat. Terus untuk 2018 ke belakang sejak semester 2 itu sudah ngisi SKP-nya, ngisi sendiri. Kita verifikasi memang begitu. Tidak apa-apa kalau dimasukkan ke KRS. Jadi syarat KRS. Pak, di format ini sebenarnya ya nggak tahu kalau Pak Dekan mungkin sama Pak Wadek bisa mengusulkan ke DPD-nya untuk ngusul Bu Nyoro. Untuk ngisi SKPI itu di format seperti ngisi EPP itu evaluasi pembelajaran. Jadi mereka belum bisa cetak KHS kalau belum ngisi EPP dan SKPI. Kalau sudah ngisi itu semua, baru mereka bisa melanjutkan cetak KHS begitu. Setuju. Itu bisa. Atau sebagai kata pintu masuk untuk KRS-an itu harus dulu di linknya SKPI. Kalau belum cetak KHS belum bisa KRS Pak, kan harus KHS dulu baru KRS. Ya kan semester 2 awal KHS KRS memang di semester 2 instruksi ini. Semua Pak kecuali yang angkatan 2016 ke atas. Iya semua dari semester semua. Tapi untuk 2017 yang keluar, yang mau cetak ijazah, itu keputusan rapatnya diberlakukan mundur. Iya. Artinya mereka 2017 walaupun sudah dapat ijazah sekarang harus pegang SKP dan dibuat belakangan. Kalau yang sudah lalu mungkin ini kayak yang udah daftar wisuda sekarang, ini nih mungkin cetak SKP-nya setelah cetak ijazah mungkin. Jadi jadi lambat. Jadi ketika pengambilan ijazah nanti mereka harus wajib isi SKPI dulu baru bisa ngambil ijazah mungkin gitu. Itu rektorat ya. Tapi rektorat Pak. Kita ketua prodi Pak itu Pak. Oh, ketua prodi. Ya sudah siap. Mensosialisasikan. Dan nantinya Pak Prodi mungkin ketika kami membuat jadwal pengambilan ijazah biar tidak terlalu lama cetak SKPI-nya. Jadi nanti akan dibuatkan rentang waktu kapan pengisian ijazah. Jadi sebelum ngambil ijazah, mereka harus sudah ngisi SKPI dulu. Gitu. Kasih waktu juga, Bu. Biar jadi SKPI ini sini sampai karena
Pak Kaprodi validasi kapan dicetak gitu. Jadi biar tidak terlalu lama nanti kadung ambil ijazah SKPI nggak selesai-selesai. Jadi kami bisa Pak Kaprodi cuma tinggal ini mengerjakan yang sudah lulus kemarin, yang sudah kemarin, yang SKPI belum dapat itu. Kalau yang sekarang mungkin bisa dibuatkan seperti itu. Yang sudah kandidat sudah yang saat ini. Pakai baju. Oke, monggo Bapak Ibu, hal yang lain. SKPI sudah. SKPI ini intinya sosialisasi diserahkan kepada ketua prodi masing-masing. Untuk pengembangannya nanti akan disampaikan oleh Pak Dekan dan Wadek 1 kepada pimpinan agar itu bisa masuk di awal semester. Kalaupun bisa itu tercantum di kalender akademik, tambah bagus juga itu seperti itu. Kalau memang biar sosialisasinya masuk itu nanti. Monggo Pak Wet, ada sampaikan lagi? Ini tadi pengesahan skripsi sudah, SKPI sudah, kartu hijau, kartu selesai administrasi itu ada kaprodinya juga. Makanya susah. Kapan kena kartu neng online kok cek susah. Kenapa? Saya masuk tahu ting masuk mandereman, dihibur kemana-mana oleh anaknya. Oleh karena itu mungkin itu problem saya. Saya dikirim kartu hijau, kena mandiman masuk tak masuk, wallahu a'lam. Tidak ngerti cara memasukkan itu. Oleh karena itu mungkin lupa ya. Ada tadi kartu, ada ikalan. Cara masuk. Memasuk tanda tangan Pak. Ke kartu hijau dan kartu merah. Ini ada info terkait dengan sama lah dengan kita kayaknya ini dari Pak Rektor terkait dengan kartu hijau ya. Di kartu hijau itu kan ada bebas pustaka itu. Itu bebas pustaka ya, bebas perpustakaan maksudnya. Ini bahasanya Pak Rektor ini. Di chat itu. Jadi yang sudah ujian skripsi. Gimana Pak Dekan? Di chat ini ada, sudah saya kirim. Oh iya. Tidak usah berarti. Di ujian skripsi dan tesis bisa mendaftar wisuda secara online. Nanti urusan persyaratan bebas perpustakaan itu di akhir sebelum ijazah katanya. Dua. Itu saya kira sudah sama dengan apa yang kita bicarakan dari tadi ya, tanpa melihat kartu hijau itu untuk sementara ya. Kalau yang kita bicarakan tadi kan ada tuh Pak Dekan, cuman bentuknya sekarang online Pak Dekan. Ya di akhir kan Bu ya, kartu hijaunya. Tetap. Ya. Atau begini Bapak, kan ini saat ini kalau memang kita mau mengabaikan kartu bebas administrasi ya Pak ya, mengabaikan pencetakan ijazah, mesisan gitu loh. Sekarang ini di Simpadu itu kan sudah ada yang sudah divalidasi atau tidak. Bagi yang belum tervalidasi, ini kan hanya karena penambahan saja. Iya. Kita abaikan, kita tetap validasi, tapi kita catat. Tapi gimana ya, anunya Pak Rektor gimana juga, saya khawatir ini juga. Jadi ini diawali pertanyaannya Dekan Paud. Salah satu problem pendaftaran wisuda yang dikeluhkan calon wisudawan adalah layanan bebas perpustakaan. Ya, bebas perpustaka dari perpustakaan yang belum bisa online. Gimana kebijakannya? Kalau menurut saya ini memang semua permasalahan semua fakultas ya Pak ya. Kalau kita mungkin bisa diakali seperti itu, tapi tidak semua fakultas itu bisa melaksanakan apa yang seperti kita akan laksanakan. Tapi kalau menurut saya mungkin mesisan sekali buat yang belum, tapi harus tercatat. Yang intinya harus tercatat itu. Ketika mau memvalidasi semua admin prodi itu per hari ini ketika akan memvalidasi ini
itu harus tercatat siapa saja yang memang belum memenuhi syarat untuk daftar wisuda. Kemudian nanti ketika pengambilan ijazah mereka harus sudah menyelesaikannya dulu. Jadi betul, ketika mau mengambil ijazah, jadi manual gitu Pak. Kayak dulu kan kalau mau ngambil ijazah, kartu bebas administrasi itu harus disetor. Nah, jadi betul. mereka harus sudah menyetorkannya di saat mau ambil ijazah. Itu saja. Perbedaannya kan hanya online dan tidak kalau daftar wisuda. Cuman dibalik ya Bu Ririn ya. Ya. Jadi kita metum dulu wes, enggak usah wes sudah kamu daftar aja. Ini gitu. bahaya. Itu akan lebih mempermudah lagi sama sama semuanya lah, sama teman-teman yang mau repot mau. Tapi gini, tapi kalau sudah Pak Rektor nyampaikan fatwa itu hati-hati kita itu, karena kalau ada apa-apa kadang sama mahasiswa itu diadu itu. Ya, usul Pak. Ya monggo Pak Wahed. Saya baca ya. Coba yang sudah selesai tes tesis bisa mendaftar secara online. Karena yang verifikasi nanti itu adalah di admin prodi lah. Verifikasi itu yang kita tekan. Jadi hal-hal penting, pertama lulus skripsi itu saja. Kalau mereka tidak lulus daftar, ya kecolongan bukan kita ya IN. Artinya anak-anak kita teken skripsi daftar wisuda, turun nanti Pak ngurus, itu kecolongan namanya. Jadi yang vital kita tetap seperti tadi itu masalah skripsi. Kalau masalah kartu hijau, ini hanya kartu hijau Pak Wahed. Karena syarat saya itu nanti kartu hijau, udah apa-apa. Verifikasinya ya. Kalau skripsi tetap selesai. Nanti kalau ngambil ijazah semuanya untuk wisudawan saat ini kita pukul rata saja. Kita pukul rata, semua harus ngambil ketika ngambil ijazah harus pakai kartu hijau gitu. Jadi bagi yang belum mendaftar sampai hari ini kan Bu. Enggak, maksudnya kalau memang kita enggak mau bingung, kalau kayak tarbiyah itu kan pasti akan ini Pak, khawatir jadi jebakan lah. Jadi benar-benar nanti ditekankan untuk semua wisudawan yang akan wisuda saat ini, untuk semua fakultas, itu harus menyimpan kartu itu, dan bagi yang sudah ya, dan yang belum itu harus sudah selesai ketika mau ngambil ijazah gitu. Jadi ketika mau ngambil ijazah untuk wisudawan saat ini, kartu administrasi terakhir harus disetor, terus form pencetakan ijazah harus sudah tersetor, terus ngisi SKPI itu mungkin menurut saya sih. Jadi SKPI juga bisa sambil lalu itu. Jadi ya mudah-mudahan kalau ini cepat berlalu ya Pak ya. Kapan juga kita mau ambil ijazah juga nggak tahu pasti juga, tapi intinya kita harus kuncinya di situ semua ketika mau ngambil ijazah. Betul. 3 poin itu. Oh iya. Setuju saya. Berarti Bu ya sebentar. Untuk pendaftaran wisuda itu berarti yang ditekankan atau yang paling vital urgen itu selesai urusan revisi skripsi. Betul. Kalau sudah selesai itu sudah daftar saja. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan administrasi, sampul, tanda tangan ini, terus apa lagi yang ke DPA itu, skek dan sebagainya, itu nanti biar diurus ketika mau mengambil ijazah. Saya kira itu sudah ini. Ya, enak gitu biar anak-anak juga enggak molor ya Pak ya. Bisa. Ya, betul. Mungkin ini saja dulu, kalau yang untuk formnya draft tadi itu kita buat ya, tetap ya untuk pengesahan itu ya. Betul. Tetap Bu itu Bu. Pengesahan tetap Bu. Dan kuncinya berarti ada di Pak Dekan ya nanti terakhir ya, stempel dan tanda tangan Pak Dekan. Jadi pengesahan tetap, skripsi selesaikan semuanya itu. Urusan kartu hijau itu setelah mau ambil ijazah atau fotokopinya. Ya. Setuju saya. Setuju. Saya kira itu mungkin dulu Pak Eri. Ya, oke. Bapak Ibu, hal-hal yang lain mungkin ini saya
Mungkin Bumi, mungkin mana Bumi? Kayaknya baru nyopir ini, dari mana ya Bumi? Anak-anak vaksin, Pak. Oh, oke. Vaksin semua ini, pas mau vaksin sekarang Polana perjalanan harus menunjukkan kartu vaksin. Ayo Ya. saya ikut Bu, vaksin Bu, vaksin di mana Bu? Vaksin di puskesmas, ngantri Mas Eri. Telanakan Saya- nggak tutup, Bu. Puskesmas Telanakan katanya ke tempo hari tutup. Ya, yang Telanakan tutup, vaksinnya dilakukan di rumah kepala desa. Oh, gitu. Nah, tapi saya pakai vaksin di Puskesmas Teja. Istrinya Pak Rudi nggak bisa bantu karena dikomplain sama masyarakat antrian. Jadi saya ke sana itu sudah nomor 100 tadi jam Wow. 8. Jam 8 kurang itu sudah antrian 100, sudah ditutup. Jam 9 dibuka lagi, dapat nomor lagi. Gelombang di nomor sana. Iya, Adik nambah. saya juga di sana. Iya, Boleh. saya pulang dulu nanti Din kalau sudah nyampe Dina yang saya taruh sana. Ngantri sampai setengah hari nanti. Boleh berkumpul Iya. kalau vaksin berarti ya, Masya Allah, serba Iya. kembali dunia ini. Ya Allah. Ya, itu namanya apa? Kalau mau vaksin boleh kumpul. Boleh kumpul ya. Monggo Ah, Bumi, kalau mau kumpul ada yang vaksin disampaikan? dulu gitu ya. Iya. Ya, jadi gini, kemarin itu saya koordinasi setelah ada surat edaran Pak Rektor tentang lockdown, saya koordinasi dengan Kabiro. Pak Kabiro untuk cleaning service bagaimana, saya gitu. Terus Kabiro mengeluarkan itu pengumuman yang kemudian saya share di lingkungan cleaning service. Tetapi saya hubungi teman-teman itu cleaning service, enggak Bu hari ini enggak masuk ya sudah karena Pak Dekan bilang untuk ditutup kampus gitu saya takut juga. Akhirnya saya hubungi enggak Bu enggak ngampus ya sudah saya bilang gitu. Ya cuman mungkin perlu dikontrol walaupun enggak tiap hari karena saya khawatir itu Pak kadang lalai kan cleaning service untuk AC air itu saya khawatir meluap itu. Iya, mungkin perlu diingatkan saja, nanti saya ingatkan. Kemudian yang kedua, saya mohon maaf keterlambatan Anfra itu. Jadi yang gelombang 5, Mbak Ririn disiapkan saja biar dikerjakan di rumah sama Bu Habibah yang skripsi gelombang 5. Karena teman-teman terutama yang non ASN itu terus terang nunggu ya untuk ujian ya. Jadi mereka nunggu terus terang gelombang 4 belum keluar, HR-nya gelombang 5 lagi. Mereka nunggu. Mungkin yang ASN enggak begitu menunggu tapi yang non ASN kasihan. Ya, itu kemudian yang gelombang Anfra 1, Bu. Kenapa? Yang gelombang 5 yang skripsi tinggal 1. Siapa Bu? Oh iya. Siapa Bu? Abah Wahed. Abah Wahed. Abah Wahed lagi. Abah Wahed. Berapa nilainya Pak Wahed? Langsung. Ilham paling. Kan Saya masalah modus. masalahnya Saya gini. modus saya keluar nilai. Bukan, laki-laki kok Bu. Ilham namanya. Ilham Pola, gitu. Pola ale. Ilham gitu. Itu yang ujian dengan yang diganti sampean itu. Kayaknya yang dengan Pak Ainul Yakin. Pak Ainul Yakin itu kan normatif sekali. Dengan Pak Dekan. Mohon maaf Pak Dekan ya. Kalau Pak Dekan sudah pasrah. Saya sudah pasrah ke Pak Ainul, silahkan. Nilainya sudah ada. Itu komunikasi itu tidak ada. Oleh karena itu mungkin saya ingatkan saja nanti. Kalau itu mau diapakan sama, tidak bisa itu sudah. Ilham namanya. Sekarang ada kebijakan Pak Wahed. Kalau sampai waktunya terakhir belum dikumpulkan, maka nilai mahasiswa itu amin langsung. Skripsi? Iya, skripsi. Amin. Waduh, itu sangat beruntung mereka yang makanya itu seharusnya B, Pak Eri. Amin katanya nih, Pak. Ya, enak mereka. Ini saya tanya Ilham itu bukan Ilham, Pak Ainulnya. Ya sudah. Saya belum input tinggal 1 mahasiswa itu, Pak, nilai ujian skripsi, Pak. Aduh, Pak Wahab. Bukan muridnya kena Ilham gitu disuruh nilai juga sisa Pak Wahed belum, lainnya sudah Pak Wahed. Saya siap.
Nilai juga belum, tinggal sambian juga ini. Nilai UAS. UAS, iya. Sudah, tinggal Pak Bu Sihril. Enggak, sambian juga belum masih. Dicek Pak Wahid. Oh, yang sisa-sisa itu, ya. Hari ini 5 orang kan, itu, belum anak-anak juga, kelas kan? sisa itu. Ya, kelas sisa. Oh iya. Bagian Itu yang semester tua Mbak Ririn yang ngulang itu kan nggak ada di ini, dikirim pribadi ya? Nggak ada gimana maksudnya? Nggak ada di itu, nggak ada di Simpadu. Ada Bu semuanya. Ada. Oh ada semua. Oh berarti sudah saya upload. Kalau yang kelas lama itu biasanya ada misalnya kelas A, A1. Kayak gitu. Oh iya, A1. Ya, mungkin sambil diingatkan teman-teman yang takutnya itu ya, saya sendiri juga takut lupa ya. Yang belum masuk nilainya bisa diingatkan. Sudah, tinggal Pak Ainul Yakin sama Pak Wahid, dan Pak Ainul Yakin sudah konfirmasi, berarti tinggal yang HES Bu, yang HTN sama HKI itu udah semua. Yang HES itu tinggal yang kayak gitu. Terus ini Bu Ririn, ada temuan baru Bu Ririn. Jadi banyak mahasiswa pindahan yang mutasi dari UINSA di KRS itu sudah ada, sudah dikonversi, tapi di absen muncul. Salahnya anaknya itu konfirmasi ke dosen setelah semua nilai selesai. Ini sebenarnya duduk persoalannya tuh di mana biar ketua prodi semua paham nih Bu Riri. Ya, saya juga bingung juga kan. Setelah lihat KHS-nya anak ini ternyata SKS-nya 46. Jadi kan berarti ada 23 mata kuliah yang tercantum di KRS dan KHS-nya. Anak ini juga bingung juga. Saya mau menghubungi ibu, cuman nomor HP saya hilang. Terus saya mau ke kampus juga posisi saya lagi Usul Pak Erik. Ya, bukan itu ya. Terus saya cek di Simpadu itu memang munculnya seperti itu. Saya juga bingung Bu, mau konsultasi itu kok bisa waktu saya semester 5 itu kan dia jatahnya 20 SKS karena pindah ya Pak ya. Bahasa mutasi jadi SKS-nya 20. Terus saya ini memang kemarin sempat ngobrol sama Pak Hosen. Pak Hosen, ini gimana Bu kok bisa ada di sini Pak? Anak KRS itu pasti ada di absen. Kalau nggak KRS dia nggak mungkin muncul di absen. Tapi masalahnya di absen nggak ada, di form penilaian itu muncul nama itu. Beliaunya takut ini masa selundupan katanya. Betul itu, langsung dengan nilainya lagi. Iya, langsung sama nilainya ya. Pak Ainul ya Rahman juga tadi malam. Ini Bu, saya rubah, komplain lah anaknya kan, karena kan berubah, apalagi jauh nilainya kan di bawah mungkin. Saya kok malah berubah ini, gimana nih? Ada keluarkan baru ya? Telepon Dina butuh. Dan Pak Wahid juga begitu juga, katanya mau ngisi mata kuliah Medpen ya Pak ya. Yang anaknya pahamnya yang merubah itu akademik, bukan, itu udah memang nilainya dari sana kan, nilai konversinya yang udah di ACC sama Pak Kaprodi. Terus yang saya komplain ke DNI ya masih belum ada respon Pak. Iya. Bentar. Intinya kelihatannya ini ada masalah di sistem yang tidak bisa mengakomodir mahasiswa di semester 5 ya nggak ada masalah, baru di semester 6 ini yang terus jadi muncul semua kan, masa ada anak KHS. Saya tanya, kamu ini waktu KRS semua kamu KRS? Enggak Bu, saya cuman sesuai jatah 24 SKS, cuman masalahnya kok pada muncul semua ini. Kalau mahasiswa pindahan biar itu menjadi kewenangan fakultas dan kabak akademik gitu aja. Saya bilang ini masalah sistem Mbak. Jadi kalau sudah ada di KHS mahasiswa ya itu nilainya. Kalau ingin jelas konfirmasi ke Bu Sarini. Saya bilang begitu. Dan saya pahami kalau yang di AIDA itu untuk mahasiswa mutasi itu nilai itu
yang sudah masuk nilai konversi itu cukup bisa dilihat di transkrip nilai sementara. Nah ini kok bisa munculnya di form penilaian? Saya jadi bingung juga kan. Pasti kan terus ada yang menginginkan suruh menghubungi tiap dosen. Saya masa mau kontrol satu orang itu untung masih satu orang. Kalau banyak saya kan harus ngasih ke tiap dosen itu. Nah, kalau terus jadi muncul seperti itu. Berarti itu masuk ke KHS itu ya? Masuk ke KHS itu. Masuk ke KHS, munculnya di KHS. Padahal mereka itu katanya waktu dianya itu waktu KHS tuh cuman ini 12 kan 24 ya, itu yang tidak match di situ, tidak sinkron. Ya, ini saya masih cross check ulang ini sama ini gimana anunya. Sistemnya ya. Ternyata ini anak DNI minta ini konversiannya, minta lagi nih. Ya. Baru 2 orang, Bu. Kalau kita punya 40 orang nanti bingung jenengan, Bu. Makanya. Ya, untungnya udah saya save ini, saya buatkan tabel untuk ini, apa mata kuliah apa aja yang dikonversi. Udah saya kirim ke Kaprodi. Kaprodi juga tadi tanya, mana yang sudah saya konversi gitu. Ya Pak Kaprodi. Monggo Pak Wahed. Tadi mau usul saya. Ya, terima kasih Pak Edi. Ini masalah serius sebenarnya. Ini yang terakhir ini serius. Coba jadi kakak koceng. Belajar kocengan. Gini Pak, kalau rapat dari ngirim Pak ya. Selanjutnya gini. Tiap soku gangguan boleh. Gak lapar ya kita minum sekali. Ngirim ganggu itu. Saya sudah bicara intensif, bukan sensitif ya, intensif dengan buka subak. Sejak kemarin, karena anaknya, saya marah sebenarnya, karena ada hadir sama sekali di kuliah saya. Saya marahi anaknya itu, marah-marahi, mohon maaf ya. Loh, ternyata anak mutasi. Setelah saya oh ini anak mutan, Bu. Kata saya. Saya juga begitu, Pak. Sama. Oleh karena itu mungkin ini Pak Dekan ya, saya usul Pak Dekan. Kalau rapat begini ya seharusnya ya. TIPD itu hadir. Wah ini pimpinan, bukan pimpinan usulan. Kemarin penyakit ini di birokrasi kemarin ada Bumi, ada Pak Eri mungkin. Bumi ya waktu itu. Ketika wakil ketua 2 itu tidak mau hadir di rapat, masalahnya dari situ terus. Oleh karena itu mungkin Pak ya usulkan. Kalau rapat begini, taruh wakil TIPD di kita. Piano, kalau dulu itu yang punya ide begini nih Pak Punai. Jadi Pak Punai itu bagian kendali mutu itu. Ada kendalikan di mutu di prodi waktu itu karena anunya masih sekolah tinggi. Jadi di prodi itu ada anak orang kendali mutu dan itu kerja. TPD itu memang sudah overload sebenarnya. Dia kecil secara institusi. Orangnya yaitu mengawasi 15.000. Wow, itu sudah overload itu. Jadi kalau anak KRS dapat 48 SKS itu bukan salah saya. Salah mesin gitu saja, jangan orang, mesin. Oh ini saya pencet di sini, mungkin dia pencet nilai, pencet apalah itu penyakit kita hari ini. Dan penting Pak kebijakan Pak, saya tidak paham, saya hanya usul Pak. Jadi Pak Dekan yang menyampaikan keadaan ini ke sana. Terus terang kalau ke kita, Bu Eni itu lebih fair karena kita dianggap ya adiknya, kakak-kakaknya itu, ke Kaprodi HKI, sangat itu kakak-kakaan itu. Kalau ke saya ibu-ibuan sama anak-anak. Bu Eni itu. Tapi Bu Eni, yang lain yang kerja di Samsul, di Atin siapa itu kan ada Atin di sana ya. Diatur. Jangan loh. Sensi. Jangan. Ya melang Bu. Masa ibu Atin, ibu Aini adik gitu. Itu Pak Dekan ya usulan saya. Mungkin minta struktur TPD itu masuk ke kita. Walaupun orangnya di sana kan kita sudah kerja seperti ini sudah harus biasa. Jadi kalau misalkan tidak ada ya buka subak ini diberi akses. Itu saja usulannya yang kedua. Sehingga kalau kita kerja loh, sebenarnya kerja. Konversi sudah kerjakan saya anggap penting karena ini memasukkan orang. Dan mutasi belum ada secara ya kecuali dapat 20 SKS itu. Terus terang, mohon maaf Pak Dekan ya ini ya Kaprodi, cuma Kaprodi itu kan tidak paham 100% fakultas ini. Maksudnya amanat kurikulum ya sepahamnya saya.
Jadi sebenarnya ini yang harus jadi apa namanya, misalkan dia protes ke saya kan Pak, saya dari KRS KHS dari UINSA sudah lulus fikih Tijari, di konversinya itu diakui oleh akademik sudah lulus fikih muamalah kontemporer, kok saya tidak lulus Pak? Akademik ya. Kata dia akademik. Yang mengkonversi kaprodi. Padahal yang mengan itu kaprodi. Dapat nilai itu dikonversi itu. Nah, itu mungkin Pak. Ini masalah serius tentang mutasi. Satu ya usulan umum ya TEPD harus ada di kita, atau apa namanya kita diberi akses ke itu, ke Simpadu apa itu. Bukan Subah, bukan saya. Kalau saya kan tidak paham itu. Ya, Cuma usulan. Yang kedua, untuk mutasi kita rapat khusus sebenarnya. Saya janjikan kepada anaknya, sampai anak mutasi deh. Oh ya, saya kita masih dapatkan. Maksudnya ya sekarang ini ternyata. Terima kasih, Pak Eri. Ya, oke Bapak Ibu. Saya kira ini ya nilai beres ya. Terus BKD ini mulai hari ini, tapi saya cek kelihatannya sistem belum siap ya. Siap. Sebaran tinggal saya konfirmasi. Mohon izin Pak Andekan untuk memilih dosen-dosen yang dosen yang yang kira-kira profesional dan juga siap ngajar di Anfasa. Hari ini juga akan dibereskan SKB. Akan pilih yang terbaik Pak Gudrat. Wadek, gimana kalender akademiknya Pak Wadek awal perkuliahan? Kalender akademik tanggal 23 Bu. Tanggal 23 Agustus kita masuk. Terus ujian itu masih tanggal 19 ya, jadi mungkin absen jadwal ini bisa final nanti setelah minggu keempat Bu, setelah 26 Juli. Berarti kalau bisa sebaran minggu ini selesai ya Pak ya, biar sebaran selesai, tapi validasinya tetap nanti di tanggal minggu keempat Bu, setelah ujian UM ya, ujian mandiri. Tapi sebaran hari ini Pak, maksudnya begini Pak. Gimana? Apa biar sambil lalu dikerjakan, misalkan nambah kelas kan tinggal ini. Oh iya, siap. Hari ini beres yang tarbiyah, terus saya kelihatannya yang Fatar ini sudah melakukan sebaran Bu. Jadi kita maklum, kita ini YIN Fatar Madura. Fatar. Iya, YIN Fatar Madura. Jadi memang kita harus agak ngintip-ngintip anak Fatar. Kalau kita lebih dari anak Fatar, nanti kita akan disalahkan. Jadi kita ekor aja Bu di belakang. Nilai pun berdasarkan Fatar ya Pak ya. Kembalikan ke syariah. Paham? Kembalikan ke syariah Pak. Oke, hal-hal yang lain. Upload nilai bisa ada ya. Perpanjangan berdasarkan Fatar. Dikit Pak Wadek. Ya karena memang Fatar itu pusatnya masalah Bu. Jadi kalau Fatar selesai lainnya gampang katanya Bu. Jadi kita harus ikut. Kan tempatnya masalah, tempat membuat masalah. Enggak lah Bu. Karena banyak di sana kan Bu. Kebijakan lahir dari sana Bu. Nah ya, kebijakan Bu. Kalau lahir dari masalah. Lahir dari masalah. Jadi kalau fasa itu Bu, tempatnya membuat aturan. Jadi kalau kita duluan tetap akan disikapi dengan kebijakan. Masalah. Salah kita Bu gitu kan. Jadi mending kita ngekor saja. Kelihatannya ini sudah mau disusun yang fakta. Nanti kita ikut gitu kan. Monggo Pak Wahid. Ini terkait kalender akademik ya. Saya belum paham blended itu apa? Masuknya gimana? Tale apa? Ya masuknya itu Pak. Masuknya 50% Pak. Gantian ya seperti itu. Oh, kalau jadwalnya gimana? Nah, itu jadwalnya, blender. Jadwalnya tetap dan itu wajib hanya untuk semester 1 dan semester 3. Ya. Oh iya. Oh, bisa yang lain tidak lagi. Semester 5 aja blender lah, Bu. Jadi Bu, nanti Bu mahasiswa yang semester 1 dan semester 3 itu jadwalnya diatur yang rapi Bu. Kalau yang lain monggo silahkan. Mau lempar-lempar nggak apa-apa Bu. Terus ini kemarin hasil rapat koordinasi untuk mendorong mahasiswa lulus di semester 7 ya, dengan syarat tidak ada mata kuliah yang diulang. Artinya hanya mata kuliah praktek. Dan ini untuk Pak Hosen, mahasiswa yang sudah menempuh
proposal itu diharapkan ikut praktek di gelombang awal, Bang. Di gelombang 1 atau gelombang 2, sehingga nanti tidak terhambat untuk ujian skripsi. Dan ujian skripsi nanti tidak harus menunggu di bulan Desember, asalkan peserta itu sudah mengikuti praktek, baik itu praktek peradilan ataupun HES, asal itu sudah dinyatakan lulus dengan keterangan kalap, itu sudah bisa melakukan ujian skripsi. Itu yang saya tangkap dari hasil rapat kemarin. Tapi semuanya kita menunggu juknis yang akan dikeluarkan oleh Warek 1, takut keliru. Berarti apa merubah kurikulum? Padahal kan KPM, praktek-praktek itu ada di semester 7. Iya, Bu. Kecuali praktek, Bu. Jadi seumpamanya ada mahasiswa yang masih mengulang kuliah mata tuh tidak bisa, Bu. Intinya seperti itu. Bisa terkategori di semester 7. Nanti bisa terjadi kayak kemarin itu yang sudah dapat surat keterangan, suruh daftar ujian skripsi, tahu-tahu nilai belum ada. Nah, kalau nilai itu kan hanya nilai praktek. Jadi Pak Husen harus bisa memastikan mahasiswa yang mau lulus itu, yang mau ujian skripsi, prakteknya lulus, Pak Husen. Makanya yang sudah proposal ini, jadwal prakteknya itu dimajukan. Data tentu harus dari akademik. Dan mohon laporan Pak Husen untuk praktek, Pak Husen. Gimana, Pak? Ya kebetulan kemarin juga ada yang nanya ke saya itu. Jadi ini sepertinya ya seperti tahun kemarin pelaksanaannya. Artinya tetap daring dari rumah. Nah, seperti halnya PA misalnya, apakah nanti menankan ke PA, itu kan belum berbicara dengan PA, Pak. Karena pandemi yang kedua ini kan lebih parah dari yang kemarin. Itu kami mohon masukannya dari para pimpinan, mau dibuat seperti apa pelaksanaan praktikum ini. Kalau terkait misalnya pembekalan untuk yang kan sudah ada di YouTube itu, jadi tinggal setelkan itu karena tidak jauh beda pengerjaan atau pelaksanaan praktikumnya itu tidak jauh beda seperti tahun kemarin. Saya kira di sana sudah jelas. Apalagi tahun ini tidak ada anggaran untuk narasumber pembekalan. Nah, saya berencana memang setelah KPM ini kita gelar praktikum. Cuman seperti halnya kemarin yang sempat dengan Pak Wadek 1 untuk suan ke masing-masing PA, entah gimana setelah terjadi seperti ini. Saya juga bingung. Apakah nanti tetap kita laksanakan sesuai dengan katakanlah prokes yang sudah ditetapkan. Ya intinya sama seperti yang kemarin. Cuman karena kemarin ada keluasan mahasiswa bisa kunjungan walaupun 1 kali. Tapi untuk tahun ini apakah masih seperti itu? Saya juga belum tahu. Karena mengingat kondisinya. Soalnya tahun kemarin tidak separah yang sekarang. Tapi kalau melihat situasi seperti ini, sepertinya mahasiswa tidak akan diizinkan untuk berkunjung ke PA. Tetapi pelaksanaan praktikumnya ya sama seperti yang kemarin. Hanya saja mungkin semuanya didaringkan. Entah bagaimana nanti kita pikirkan. Itu Pak Wadek. Jadi kalau jadwal normalnya kapan? Bulan apa biasanya Pak Palak? Kemarin itu Agustus, Pak. Agustus ya. Ya. Jadi begini menurut saya, tetap kita sediakan 2 opsi. Opsi yang tahun kemarin dengan harapan tanggal 20 ini sudah betul-betul berakhir
darurat ini. Tapi satu sisi kita harus menyediakan opsi yang total. Jadi tidak ke PA sama sekali. Ya, mungkin itu yang perlu dibicarakan, tidak harus hari ini, mungkin karena ini tadi usulannya 3 hari sekali kita bahas hal-hal yang terkait dengan fakultas ya. Mungkin diagendakan kapan. Jadi mungkin disusun dulu opsi, kalau opsi yang tahun kemarin kan sudah ada itu, tinggal opsi yang lebih ekstrim lagi lah. Andaikan misalkan PPKM darurat ini tanggal 20 masih berlanjut. Kayaknya akan masih ini. Sehingga tidak bisa bergerak kemana-mana. KPA pun susah. Ya. Betul Pak Husein. Mungkin dalam 1 minggu ini sambil komunikasi lisan dulu Pak Husein dengan biasa sampean hubungi dulu lah seperti itu. Ya. Nanti di apa rancang hari Rabu kita bicarakan lebih detail. Kelihatannya untuk pendaftaran sudah jalan kan Pak Husein ya? Tinggal pembagian kelompok berarti kan ya? Belum masih. Pendaftaran belum? Sudah, kalau pendaftaran sudah sudah kan? Ya. Tinggal di ke kelompok itu nanti kan ya. Ya. Oke Bapak Ibu, saya kira sudah jam 10 Bapak Ibu ya. Ini sudah kita rapatnya sudah over nih dari jam 8:30, berarti sudah 1,5 jam. Kalau lebih dari ini bisa mengganggu imun. Dari Prodi HTN mungkin Pak. HTN laporan saja. Ya monggo silakan HTN, silakan masuk. Baik, terima kasih. Saya mohon maaf dari diskusi yang kita diskusikan tadi, saya masih belajar karena mahasiswa kami masih belum ada yang mau mengajukan judul maupun juga apalagi skripsi dan lain sebagainya. Nah, untuk rencana mahasiswa baru sepertinya yang kemarin kita verifikasi di UKT itu sudah 66 orang. Dan mungkin nanti ditambah di jalur mandiri lagi, bisa jadi kita nanti bisa jadi sampai 3 kelas mungkin. Yang awalnya 442, apa kira-kira nanti bisa tambah 443 atau seperti apa? Nanti kita perserahkan ke pimpinan dekan maupun juga di 60 itu yang UM apa dengan yang SPAN, Pak? Dengan yang SPAN, Pak. Yang SPAN itu 34, sedangkan yang UMPTKN kemarin 32. Jadi sudah total 66. Dan dari institusi juga kita masih diberi kesempatan untuk maju di mandiri lagi. Hanya ada 2 prodi sepertinya kemarin yang sudah tidak masuk lagi di jalur mandiri. Terus itu yang pertama. Kemudian kemitraan kita sekarang sudah juga bertambah. Kamis kemarin saat saya masuk hari kedua, kita diajak bermitra juga dengan BPMD Pamekasan terkait dengan pelaksanaan Pilkada serentak 20 September mendatang ini. Terus untuk rencana kemarin sempat mau diajukan sudah yang rencana penerbitan jurnal itu Pak Eri. Mohon maaf ini tertunda karena saya 2 minggu nggak di kantor, kemudian setelah mau dilanjutkan lagi kondisinya masih seperti ini. Jadi itu mungkin cuma laporan dari HTN Pak, biar kita ini lanjutkan lagi di lain waktu mungkin. Terima kasih Pak Eri. Tambahkan ya, yang HTN Pak, yang dengan BPMD Sumeneb bekerja sama atas nama dekan Pak. Insya Allah dalam bulan ini setelah pandemi akan ada kontrak. Kalau jurnal Pak, nggak usah nunggu Pak. Artinya kalau memang ingin cepat, diusahakan nama saja dulu masuk, judul. Intinya kan butuh koordinasi cepat dengan kawan-kawan HTN. Jadi kalau memang bisa, karena ini kan nggak harus ketemu Pak. Jadi monggo, karena tidak ada pekerjaan lain kelihatannya selain jurnal. Jadi bisa kebut untuk jurnal. Kalau memang mau ya seperti itu. Iya Pak, ya siap Pak. Saya koordinasi dengan teman-teman Pak Agung dan
Pak Ya. Muni juga saya Oke, ajak. Pak Gudrat, oh ya juga ya, mohon Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi menghandle dosen DLB untuk penyelesaian BKD. Silakan diatur. Wadek 1 pegang Pak Sulaisi, silakan. Pak Jalil dan Pak Gudrat pegang siapa, dan Pak Wahid itu. Monggo diatur. Saya Ya. pegang. Ya, oke. Oke, Pak Dekan, cukup ya Pak Dekan ya? Cukup, tinggal kesimpulannya mungkin nanti akan muncul edaran yang akan dibuat oleh Bu Kasubag ya. Kasubag ya. Bu Ririn nanti tinggal saya tunggu. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Tidak perlu dia simpulkan. Simpulannya ini satu benernya, nanti menunggu surat edaran yang akan ditandatangani oleh Pak Dekan atas konsep dibuat oleh Bu Sarini. Hal-hal yang lain yang akan ditindaklanjuti untuk rapat yang akan dilaksanakan Rabu ya. Jadi mungkin hari Senin, hari Rabu, hari Jumat kita rapat terus selama pandemi ini. Ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Kita jumpa lagi hari Rabu jam 8.30. Semoga kita sehat, prima, bisa melaksanakan kerja akademik. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ibadah, mari kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih Pak Ibu. Monggo kalau masih ada yang mau diobrolin, nggak apa-apa. Yang mau live, silakan. Saya live dulu, dipanggil PA Mas Eri. Silakan. Telepon PA ya. Ya. Assalamualaikum. Bu Sarini edarannya ya, tunggu ya Bu Sarini ya. Iya Pak. Ya oke, terus hal-hal lain biar nanti dibicarakan. Jadi tetap butuh link Bu nanti Bu untuk dosen verifikasi skripsi ataupun apalah gitu. Biar mahasiswa juga kalau baca edarannya kan hati-hati Bu, tidak pas mensalahgunakan kewenangan. Oke, Bapak Ibu, saya pamit ya. Kalau memang tidak ada yang bicara lagi, saya tutup. Ini siapa yang jadi host sekarang? Saya ya. Terima kasih. Mari Pak Dekan, Pak Dekan. Monggo, ayo. Semuanya. Monggo sebelah.